Ya, Shalom jemaat sekalian. Kita jumpa lagi dalam renungan harian edisi Kamis. Hari ini kita akan bahas topik yang baru, yaitu komunitas yang berpusat pada Kristus. Nah, saudara, menarik, komunitas yang Tuhan Yesus mulai ini, gerejanya ini, sekarang udah banyak sekali jenisnya, ribuan jenis alirannya. Jenis aliran ini kita sebut dengan denominasi. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa tahu di Bangka ini banyak sekali jenis gerejanya ya. Ada yang dari Injili, Katolik, Reform, terus gereja suku dan sebagainya. Udah banyak sekali di Bangka saja. Apalagi kalau kita bandingkan di seluruh dunia, banyak sekali. Nah, Saudara, sejak reformasi, gereja Protestan itu muncul dan membentuk cabang-cabang baru. Ada denominasi yang berdasarkan suku, berdasarkan pilihan budayanya, gaya musiknya, karunia-karunia khusus yang membentuk gereja itu, ataupun wilayahnya, bisa beda-beda. Nah, memang perbedaan itu wajar, Tuhan izinkan terjadi. Yesus tidak meniadakan hal itu. Namun, seiring dengan waktu kita seringkali melihat ya, tidak jarang kita mendengar gereja itu konflik. Mereka hanya memutuskan pecah, pisah, karena konflik-konflik internal di dalam gereja itu sendiri. Mungkin tentang doktrin yang mereka anut, beda kepemimpinan, beda pendapat, ataupun beda hal-hal yang lain. Nah, saudara, dalam perenungan tentang hal ini, gereja Tuhan ini, komunitas yang berpusat kepada Kristus, bukankah hal ini menjadi perenungan kita juga? Mengapa gereja ada kondisi seperti ini? Nah, saudara, saya bertanya, sebagai pengikut Kristus, apakah harus selalu berpisah jikalau kita berbeda? Apakah ada yang salah dengan perbedaan-perbedaan kita? Apakah itu benar-benar begitu penting sehingga kita harus, udah, kita nggak bisa kumpul lagi, kita nggak bisa bersama lagi, kita pisah saja, seperti itu. Nah, saudara, memang ada contoh dalam Alkitab, salah satu pelayanan Paulus dan Barnabas. Ini tokoh pemimpin gereja mula-mula. Paulus dan Barnabas itu pelayanan sungguh luar biasa. Nah, karena ada satu hal mengenai kasus Yohanes Markus, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Paulus nggak mau ikut Barnabas lagi karena Barnabas mau ajak Yohanes Markus ikut pelayanan. Seperti itu. Karena bagi Paulus, Yohanes Markus itu punya masalah dalam pelayanannya. Hanya mereka berpisah. Paulus ajak Silas, Barnabas mengajak Yohanes Markus. Nah, saudara, kita perlu berpikir, kita perlu merenungkan hal ini. Apakah hal ini selalu menjadi solusi bagi gereja Tuhan? Perpisahan menjadi solusi yang terbaik bagi gereja Tuhan. Nah, saudara, konsep ini juga disinggung oleh James Bryan Smith. Ia juga pernah mengalami momen penolakan ketika ia menjadi pembicara di sebuah gereja yang berbeda pandangan teologi dengannya. Ia memang waktu itu tidak tahu pandangan teologinya ini benar-benar berpengaruh kepada orang-orang di sana. Ketika itu, ia diundang untuk membahas tentang pemuridan. Nah, konsep pemuridannya itu punya landasan teologi yang berbeda dengan pendengarnya, gereja yang mengundangnya. Akhirnya, ia ditolak. Hanya satu sesi saja ia berbicara, kemudian mulai gonjang-ganjing, mulai penolakan, hanya tidak jadi melanjutkan sesi-sesi berikutnya. Nah, saudara, konsep jika kita berbeda, maka kita harus berpisah. Ini adalah konsep yang berbahaya. Konsep yang salah. Sebenarnya mengatakan ada ketakutan dalam keputusan perpisahan yang diambil oleh orang-orang tertentu. Jadi ketika kita memutuskan untuk berpisah, ada ketakutan-ketakutan tertentu. Takut komunitas kita hancur, takut kita menyesatkan gereja Tuhan yang telah kita pimpin, atau menyelamatkan dan membela jemaat. Ini yang Smith lihat ketika gereja tersebut menolak dia. Ia percaya bahwa orang itu tidaklah jahat, karena ia mau melindungi pemahaman gerejanya, ia mau melindungi jemaat gerejanya, ia menolak pengajaran Smith. Nah, saudara, takut hancur
dan mau menyelamatkan dan membela jemaat Tuhan, membela gereja Tuhan. Itulah yang menjadi salah satu alasan terjadi perpecahan. Namun kita perlu mengecek terlebih dalam lagi, apakah alasan ini betul-betul kita perjuangkan. Karena Smith melihat ada kesan yang lebih dalam daripada hal itu. Ia melihat bahwa pemimpin gereja itu hanya takut terjadi kegaduhan sehingga ia tidak bisa mengontrol perbedaan yang berkembang. Seperti itu. Ada ketakutan, saudara. Ketakutan tidak bisa mengontrol kembali gereja Tuhan. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, perlu kita lihat lagi. Apakah keputusan kita untuk berpisah itu dilandasi oleh ketakutan-ketakutan ini? Apa yang kita harus utamakan di dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam gereja Tuhan? Nah, Smith mengusulkan bahwa kita mengutamakan kasih melampaui ketakutan kita. Nah, karena kasih itu melampaui ketakutan, kasih itu memberikan damai sejahtera sukacita yang menguatkan setiap orang percaya. Itulah yang membebaskan kita. Nah, kita tidak dapat berkata bahwa hanya doktrin kitalah ataupun dogma kitalah yang paling benar, yang lain salah. Terlalu naif kita mengatakan hal itu. Yang terbaik adalah kita harus belajar, terus mereformasi diri kita, terus mengecek pengajaran kita, pemahaman kita. Kita perlu memperjuangkan perintah Yesus juga untuk saling mengasihi, untuk saling mengutamakan kepentingan orang lain, saudara-saudara kita seiman. Nah, saudara, jika hati Anda berdetak pada kebenaran dan kasih Kristus, maka saya perlu menggandeng tangan saudara. Dan mari kita berjalan dalam satu persekutuan. Kasihlah yang menjadi landasan utama dari kehidupan bergereja di dalam umat Tuhan. Ketika orang-orang dunia melihat di mana kasih itu begitu indah dalam umat Tuhan, mereka bisa melihat Tuhan Yesus yang telah memberkati persekutuan itu, memberkati gereja Tuhan itu. Dan ketika kasih itu tidak ada dalam gereja, terjadi perpecahan dalam gereja, maka dunia akan kecewa dan orang-orang yang belum percaya tidak dapat menyaksikan sebuah kesaksian yang indah dari Kristus itu sendiri. Nah, saudara, kesatuan umat Kristus, gereja Tuhan, menjadi topik doa Yesus sebelum ia menuju salib. Ada momen-momen ia berdoa kepada Bapanya di dalam Yohanes 17, Yesus mendoakan ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 20-21. Nah, saudara, Yesus mengatakan bahwa pada suatu titik di masa yang depan, banyak orang-orang yang akan menjadi murid-murid Yesus berkat pemberitaan Injil melalui para murid. Dan ia berdoa supaya terjadi kesatuan di dalam gereja, eklesia itu. Kesatuan yang juga dimiliki oleh Bapa dan Anak. Sumber gereja itu, kepala gereja itu. Di mana Yesus berkata, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ia satu bersama-sama dengan Bapa. Nah, saudara, Yesus tidak percaya bahwa perbedaan itu akan menjauhkan kita. Perbedaan itu dari Allah. Allah menciptakan kita ini unik, berbeda satu sama lain. Dan ia mempersatukan kita di dalam anaknya, Yesus Kristus. Kita punya modal itu. Kita punya keunikan itu. Inilah yang membuat kita berbeda dengan dunia. Nah, saudara, saya mengajak kita kembali merenungkan topik yang di awal. Pertanyaan di awal itu. Apakah harus berpisah jikalau kita berbeda? Nah, pertama-tama saudara, saya kira perpisahan bukanlah solusi utama. Mengasihi adalah solusi utamanya. Apakah kita benar-benar mengasihi saudara kita itu?
Mari kita mau berperkara. Mari kita berani mengambil resiko. Resiko tertolak, resiko berkonflik. Namun kita mau merendahkan hati kita. Karena terkadang kita punya ambisi pribadi, punya keinginan pribadi. Kita perlu merendahkan hati kita. Mengutamakan firman Tuhan, perintah Tuhan ini yang paling utama. Dan mengasihi saudara kita, itu yang paling utama. Dan kita belajar mau menemukan solusi dari masalah ini. Kasih menjadi solusi utama. Yang kedua, ada hal-hal utama yang menjadi landasan prinsip yang gak bisa diganggu-gugat dalam gereja Tuhan. Yaitu kita percaya, kita mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Nah, kebenaran-kebenaran hakiki ini memang harus dijunjung tinggi. Tapi ada hal-hal sekunder yang bisa dikompromikan. Bisa ada terjadi beda pendapat di dalam satu jemaat Tuhan. Ya, itu nggak apa-apa. Itu bisa terjadi. Dan terakhir, dalam renungan hari ini kita perlu memperjuangkan apa yang Yesus doakan. Dan menggenapi apa yang Yesus rindukan. Supaya kita bersatu, satu dalam Kristus. Kesatuan itu telah diberikan kepada kita. Dan mari kita memperjuangkannya. Kita bisa berbeda, tapi satu tubuh Kristus. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan mengingatkan akan tugas kita sebagai gereja yang berpusat kepada Kristus. Kesatuan tubuh Kristus perlu kita perjuangkan. Terlepas dari segala perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Perbedaan-perbedaan yang sekunder ya. Perbedaan sekunder. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sadar, kami melihat bahwa gereja Tuhan begitu banyak perbedaan. Kami pun punya banyak gaya, punya banyak pertimbangan. Dari latar belakang kami Tuhan. Beda suku, beda budaya, beda pendidikan. Namun biarlah Tuhan, perbedaan itu tidak membuat kami berpisah Tuhan. Tapi menolong kami ingat bahwa kami adalah satu tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala kami. Dan kami mau bersatu bersama-sama. Mengerjakan tugas dan panggilan Tuhan ini bersama-sama. Biarlah Tuhan kami terus mengutamakan kasih Tuhan. Dalam menjawab perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kami bergereja dan berjemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.